Karena gendut aku dihina mertua dan ipar. Episode 3. Tamat. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, maaf mengganggu. Bisa kesini sebentar? Aku yang sedang menyapu halaman menoleh ke arah pagar. Seorang pria berdiri di samping motornya, memberi isyarat agar aku mendekat. "Anda mencari siapa?" tanyaku, memperhatikan pria yang sedang mengenakan helm. "Panggil Mas saja dong, saya belum setua itu. Umur saya baru 27 tahun. Protesnya saat aku sebut bapak. Lucu juga, padahal dia yang lebih dulu memanggilku ibu. "Langsung saja, Pak. Saya masih banyak kerjaan. Ada keperluan apa ya?" sahutku ketus, mengalihkan pandangan. "Baru segitu saja sewot, Bu. Hati-hati cepat tua." Tapi sepertinya memang sudah tua." Tawanya lebar setelah mengejekku. "Ya Allah, pagi-pagi sudah bikin darahku naik," gumamku pelan sambil mencebik. "Kenal saja tidak, sok akrab." "Apakah ini rumahnya Mbak Arum?" tanyanya seraya menunjukkan sebuah kotak kecil dengan alamat tertulis di atasnya. "Benar," jawabku singkat. "Ini pesanan untuk Mbak Arum. Kakak saya yang seharusnya mengantarkannya, tapi dia sedang sakit, jadi saya yang menggantikannya," jelasnya sambil menyerahkan kotak kecil itu kepadaku. "Baik, akan aku sampaikan," ujarku. Pria itu berlalu setelah mengucapkan terima kasih. Aku memandangi kotak kecil itu. Sekilas nampaknya seperti kotak obat. Obat apa ini? Aku membalik-balikannya, mencoba membaca tulisannya. Tapi belum sempat kulihat isinya, suara Mbak Arum sudah terdengar. "Heh, Bagong, sini pesananku." Dengan kasar, ia merebut kotak itu dari tanganku. "Setidaknya bisa minta dengan sopan kan, Mbak?" "Ah, masa bodoh," sahutnya ketus sebelum pergi. Tring, aku menoleh saku dasterku. "Terima kasih transferannya ya." Pesan WhatsApp dari nomor yang bernama orang rumah. "Siapa ini? Selingkuhan Mas Prana?" "Ya, aku sudah menyadap WhatsApp Mas Prana. Jika benar dia selingkuh, aku tidak mau terus dibohongi. Kulihat tidak ada alasan darinya. Mungkin dia memang sibuk bekerja." Saat aku masih memikirkan pesan itu, suara dari dalam rumah terdengar. "Nabila, tolong belikan pembalut buatku. Ini uangnya," ujar Mbak Fitri sambil menyodorkan uang 20.000 rupiah. "Fania lagi makan, Mbak," sahutku sambil menyuapi putriku yang masih duduk manis di kursinya. "Nggak apa-apa, biar Mbak yang gantikan sebentar. Cepat sana, Mbak mau mandi. Kunci motornya ada di meja." Aku menurut, malas berdebat dengannya. Saat hendak membayar di kasir, mataku menangkap sosok yang sangat aku kenal, Mas Prana. Aku terdiam sejenak. Siapa wanita yang bersamanya itu? Langkahku spontan dipercepat menuju parkiran. "Tahan, Nabila, jangan gegabah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri kalau langsung menghadapi mereka di sini." Aku menghentikan langkah dan memilih bersembunyi di balik mobil. Beruntung aku membawa ponsel, sehingga bisa merekam semuanya. "Lihat saja nanti, Mas." Dadaku terasa sesak saat melihatnya tertawa dengan perempuan itu. Pengkhianatan ini lebih menyakitkan dari semua hinaan keluarganya kepadaku. Air mataku mulai menggenang, lalu jatuh tanpa bisa kutahan. "Tega sekali kamu, Mas." Aku memutuskan untuk pulang setelah motor Mas Prana menjauh dari parkiran. "Ya Allah, Mbak Fitri." Pekiku keras begitu aku tiba di rumah. Aku segera melangkah cepat ke halaman. Putriku terlihat bermain sendirian di dekat kolam ikan. Dan yang membuatku panik, mulut kecilnya dipenuhi kerikil. Mbak Fitri benar-benar tidak bisa dipercaya. Bahkan ibu mertuaku hanya duduk santai di teras, tanpa peduli ada cucunya. Berlebihan banget sih, Bagong betina itu. Anak cuma main tanah sebentar,
tapi teriakannya kayak baru jatuh ke sumur. Sindir Mbak Fitri sambil mengambil pembalutnya dari tanganku dan masuk ke dalam rumah. Siapa suruh perginya lama? Jangan kira kita mau repot-repot jagain anak kamu. Kelamaan sih di luar. Tambah Mbak Arum ketus. Apa mereka tidak berpikir kalau putriku bisa jatuh ke dalam kolam, meskipun airnya hanya sebatas lutut orang dewasa? Tetapi tetap saja itu bisa membahayakan nyawanya. Aku akan membalas kalian nanti. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku membawa putriku masuk ke dalam kamar dan langsung memandikannya. Dalam hati, aku berjanji tidak akan pernah lagi meninggalkan anakku di bawah pengasuhan mereka. Aku mengirim rekaman video itu kepada Tias, berharap mendapat jawaban tentang siapa wanita yang bersama dengan Mas Prana. Aku nggak kenal dia, mungkin cuma teman biasa. Lagi pula di video itu mereka nggak terlihat berpegangan tangan atau bersikap mesra. Bisa jadi mereka hanya makan siang bareng saat jam istirahat kerja. Balas Tias. Aku kembali menonton rekaman tersebut. Apa yang dikatakan Tias memang benar. Tidak ada sentuhan fisik atau kedekatan yang mencurigakan. Mereka hanya tertawa bersama, dan saat wanita itu naik ke motor, jarak di antara mereka masih wajar. Malamnya Mas Prana pulang. Aku segera bangkit dan membukakan pintu, memutuskan untuk tidak langsung menanyakan soal itu. Dek, kamu kelihatan makin kurus. Berat badanmu sekarang sudah berapa? Tanyanya saat aku sedang menyisir rambut di depan cermin. Aku hanya mengangkat bahu, tidak tahu, dan sejujurnya tidak ingin tahu. Tias pernah bilang, jangan terlalu sering menimbang berat badan. Cukup 2 kali dalam sebulan agar tidak stres melihat angka yang bergerak lambat. Oh iya, Mas punya sesuatu nih buat kamu. Katanya sambil mengeluarkan kotak kecil berwarna merah dari saku celananya. Saat dibuka, terlihat sebuah cincin. Cincin? Gumamku terkejut. Mas Prana tersenyum, meraih tanganku, lalu menyematkan cincin itu di jari manisku. Makasih ya Mas, ucapku dengan senyum yang terukir otomatis. Sama-sama, balasnya sambil melingkarkan tangannya ke pinggangku. Atau lebih tepatnya, ke lemak yang menutupi pinggangku. Aku terdiam sejenak, mencoba menahan diri, tapi akhirnya aku tidak bisa lagi menunda pertanyaan yang mengganggu pikiranku sejak siang. Tadi siang kamu naik motor sama siapa, Mas? Tanyaku akhirnya. Mas Prana nampak berpikir sejenak sebelum menjawab. Siang tadi, Mas gak boncengin siapa-siapa kok, Dek. Memangnya kenapa? Aku menarik nafas pelan, lalu berkata dengan nada santai. Tadi Jeng Susi bilang kalau dia lihat kamu boncengin perempuan pas lagi belanja di supermarket. Maaf Jeng, aku terpaksa memakai namamu untuk berbohong. Wah, mungkin dia salah lihat. Mas mana mungkin boncengin perempuan lain? Jawabnya santai, bahkan mempererat pelukannya. Pembohong, kamu akan menyesalinya, Mas. Aku melepaskan pelukannya, lalu menatap matanya lekat-lekat. Sosok di depanku ini terasa berbeda. Dia bukan lagi pria yang dulu aku kenal, dan kini dia telah menyakiti hatiku. Aku lagi datang bulan, Mas. Maaf, bisikku lirih, menolak permintaannya malam ini. Biarlah aku berdosa karena berbohong. Mas Prana menghela nafas kasar, lalu naik ke ranjang dan membelakangiku. Mas, besok aku mau ke rumah Tias boleh? Tanyaku sambil memainkan ponsel. Di rumah saja, Dek. Anak masih kecil, gak baik dibawa jalan jauh. Lagi pula besok malam ada acara lamaran Mbak Fitri. Jawabnya tanpa menoleh. Alasan, kamu pasti takut kan kalau Tias akan membongkar semua kebohonganmu kepadaku? Besok bangun lebih pagi ya, bantuin ibu nyiapin acara lamaran Mbak Fitri. Mas harap kamu gak nangis atau ngambek kalau keluarga Mas bilang kamu gendut lagi. Katanya sebelum akhirnya tertidur. Setelah selesai merapikan rumah, aku menuju kamar untuk mandi. Matahari sudah mulai naik, tetapi ibu mertuaku masih tertidur. Padahal aku sudah bangun lebih awal untuk menemaninya berbelanja ke pasar.
Selesai mandi, aku mencuci muka dengan sabun pembersih wajah. Kulitku terasa lebih segar, noda hitam yang mulai memudar, dan aku senang karena wajahku tidak lagi sekusam dulu. Skincare yang kupakai benar-benar cocok untukku. Sementara itu, Mas Prana sedang menikmati udara pagi sambil membawa putri kami berjalan-jalan sebelum jalanan dipenuhi asap kendaraan. Namun aku dikejutkan oleh sesuatu lemari pakaian terbuka. Aku segera mencari kotak perhiasanku. Ya Allah, di mana kotak itu? Aku panik, mengobrak-abrik pakaian di dalam lemari. Tapi kotak perhiasan itu benar-benar sudah tidak ada. Mbak, Ibu, teriakku panik sambil bergegas keluar kamar. Aku yakin mereka yang mengambilnya. Aku berlari mencari mereka ke kamar dan ke teras. Tapi mereka sudah tidak ada. 2 motor juga hilang dari halaman rumah. Dengan tangan gemetar, aku mencoba menghubungi mereka satu persatu. Tapi tidak ada satupun yang mengangkat teleponku. Aku semakin yakin, mereka pasti berniat menjual perhiasanku. Mas, perhiasanku hilang, seruku ketika Mas Prana kembali dari jalan-jalan pagi. Hilang? Maksudmu bagaimana? Tanyanya, wajahnya langsung dipenuhi kecemasan. Ada yang mencurinya, Mas. Perhiasan itu bukan sekedar perhiasan, salah satunya peninggalan dari almarhum ibuku. Aku tidak bisa terima jika pelakunya adalah orang dalam rumah ini. Ucapku dengan suara bergetar, menahan air mata yang hampir jatuh. Siapa yang mencurinya? Pintu dan jendela masih terkunci rapat, kata Mas Prana sambil memeriksa sekeliling rumah. Keluargamu, Mas. Siapa lagi kalau bukan mereka? Jangan sembarangan menuduh, bentaknya. Kamu pikir keluargaku itu pencuri? Lalu siapa lagi? Perhiasanku hilang tepat saat ibumu dan kedua mbakmu pergi. Dan anehnya, mereka bangun lebih awal dari biasanya, ucapku tegas. Meski tanganku masih sibuk menenangkan putri kecil kami yang ketakutan mendengar suara ayahnya yang meninggi. Hari ini ada acara penting untuk Mbak Fitri. Kamu sudah kelewatan menuduh keluargaku, hardiknya. Akhirnya kami sepakat menunggu kepulangan ibu mertua dan saudara-saudaranya. Beberapa jam kemudian, mereka pun kembali. Mas Prana langsung berdiri dan menanyakan soal perhiasan yang telah hilang. Kamu bicara seakan-akan kami ini pencuri. Ibu ke pasar dibantu mbakmu, sementara istrimu asik main ponsel dan tidak mau ikut. Ibu malah curiga, jangan-jangan dia punya pria lain untuk membiayai skincare mahalnya. Serang ibu mertua dengan tatapan penuh sindiran. Ibu jangan membelokkan masalah. Katakan saja terus terang, apakah benar ibu yang mengambil perhiasanku? Tanyaku dengan nada tenang, tidak ingin terpancing emosi. Tidak ada, bentaknya keras. Kurang ajar, berani-beraninya ya kamu menuduh kami, sahut Mbak Arum tajam, membuat putriku menangis ketakutan. Lihat ini, anak kesayangan ibu kehilangan perhiasannya. Kasihan sekali, ejek Mbak Fitri sambil berpura-pura menangis. Aku menghela nafas panjang dan berkata setenang mungkin. Kalau kalian tidak mengambilnya, kenapa ibu bisa tahu tentang skincare yang aku pakai? Skincareku ada di dalam lemari. Ibu mertuaku terlihat terkejut. Matanya bergerak cepat seolah mencari alasan lain untuk menyerangku. Aku yang bilang ke ibu, sahut Mbak Arum dengan cepat. Sabun wajahmu ada di kamar mandi. Aku melihatnya saat akan memandikan Fania. Ibu mertuaku tersenyum licik. Mereka saling melindungi. Puas kan kamu? Bentak Mas Prana kesal kepadaku sebelum berjalan masuk ke dalam kamar. Aku menatap mereka satu persatu. Jika aku terus diam karena takut membuat ibu mertuaku marah, maka aku akan terus diperlakukan seperti ini. Tidak, kali ini aku harus melawan. Tepat pukul 7 malam, aku mulai bersiap-siap untuk menyambut keluarga calon suami Mbak Fitri. Aku memilih mengenakan pakaian yang pas dengan tubuhku, mengingat berat badanku yang sekarang seharusnya membuat baju ini tidak lagi terasa sempit seperti sebelumnya. Dek, jangan pakai baju ketat dulu. Lemakmu masih kelihatan, pakai gamis yang kemarin saja,
Tegur Mas Prana sambil menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Ketat dari mana sih Mas? Ini malah longgar. Protesku sambil bercermin, memastikan penampilanku. Sudah, nurut saja. Ini demi kebaikanmu. Biar gak dibilang bagong hutan. Ujarnya dengan nada datar, namun menyakitkan. Aku hanya mendengus pelan, memilih untuk tetap memakai baju pilihanku. Kurang dari 1 jam lagi, keluarga calon suami Mbak Fitri akan tiba. Beberapa tetangga datang membantu menyiapkan hidangan. Ibu, ada polisi yang mencari rumah kita. Seru seseorang dari depan rumah. Polisi? Wajah ibu mertuaku langsung menegang. Matanya membulat seketika. Reaksinya jelas menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Iya, tadi pas aku ke warung, polisi itu bertanya di mana alamat rumah kita. Lapor Mbak Arum dengan wajah cemas. Bahkan kantong berisi garam yang dipegangnya pun terjatuh ke lantai. Tiba-tiba Mas Prana menarik lenganku dan membawaku menjauh. Kamu yang melaporkan ke polisi ya? Tanyanya tajam. Genggaman tangannya begitu kuat sehingga terasa menyakitkan. Lepaskan Mas, sakit, teriakku. Mencoba melepaskan diri. Bekas genggamannya meninggalkan jejak merah di kulitku. Nabila, jangan main-main ya kamu. Kamu yang memanggil polisi kan? Desaknya dengan suara rendah, namun penuh ancaman. Kamu tahu kan sebentar lagi keluarga calon Mbak Fitri akan datang? Aku menatapnya dengan tajam. Ya, aku yang melapor. Aku ingin tahu siapa yang mencuri perhiasanku. Jawabku lantang. Mendengar jawabanku, Mas Prana menyeretku masuk ke dalam kamar dan membanting tanganku hingga hampir membuatku terjatuh. Sudah Mas bilang kan, jangan perpanjang masalah ini. Kamu mau bikin malu keluargaku? Bentaknya. Tiba-tiba ibu mertuaku masuk dan tanpa peringatan menampar pipiku dengan keras. Plak! Plak! 2 kali tamparan itu mendarat di wajahku. Dasar perempuan gak tahu diri. Udah numpang tinggal di rumah ini, malah bikin onar. Semprotnya dengan wajah merah padam. Mas Prana hanya diam, tidak melakukan apapun untuk membelaku. Tok tok tok. Ibu, polisi itu sudah di depan rumah. Bisik Mbak Arum dengan wajah pucat. Aku menarik nafas dalam dan merapikan rambutku. Aku bisa saja menyuruh polisi itu pergi tanpa melanjutkan penyelidikan. Ujarku tenang. Mbak Arum langsung memohon dengan wajah panik. Tolong Nabila, Mbak gak mau masuk penjara. Suruh mereka pergi. Aku meliriknya sekilas. Kenapa takut? Bukankah kalian gak mencuri perhiasanku? Aku cuma ingin tahu kebenarannya. Mendengar kata-kataku, wajah ibu mertuaku dan Mbak Arum semakin tegang. Iya, kami yang mengambilnya. Akhirnya Mbak Arum mengaku. Suaranya bergetar. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan membawa kotak perhiasanku. Aku langsung menyambarnya dan memeriksa isinya. Mana yang lainnya? Tanyaku dengan tatapan tajam. Mbak Arum menunduk. Itu sudah kami jual untuk membeli bahan makanan dan perlengkapan lamaran. Aku beralih menatap Mas Prana, yang kini nampak gelisah, entah karena takut ibunya di penjara atau malu karena keluarga mereka ketahuan mencuri. Kalau nggak punya uang, jangan nekat bikin acara besar. Kenapa harus nyusahin orang lain dengan mencuri? Semprotku tajam. Tanpa menunggu reaksi mereka, aku melangkah keluar menemui polisi gadungan yang kusuruh datang. Setelah membayarnya, aku pun meminta dia untuk pergi. Ini memang rencanaku sejak awal, untuk mengungkapkan kebenaran. Walaupun salah satu kalungku telah hilang, setidaknya kalung peninggalan ibuku masih selamat. Aku menatap ibu mertuaku dan Mbak Arum dengan dingin. Dengar baik-baik ya. Dalam 2 bulan, kalian harus mengganti kalung yang kalian jual. Kalau tidak, aku akan benar-benar melaporkan kalian. Ibu mertuaku menatapku garang, seolah ingin mencabik-cabik tubuhku. Tapi aku tidak peduli. Mereka pikir aku akan diam saja setelah apa yang mereka lakukan. Tidak, kali ini aku tidak akan tinggal diam.
Akhirnya pukul 8 malam, rombongan calon suami Mbak Fitri pun datang. "Ini benar-benar istrinya Prana?" tanya calon ibu mertua Mbak Fitri yang baru pertama kali bertemu denganku. "Iya, ini adik iparku," jawab Mbak Arum. Aneh, biasanya dia tidak mau mengakui aku sebagai bagian dari keluarganya. "Cantik ya, mukanya bersih," puji calon ibu mertua Mbak Fitri, membuat Mbak Arum menatapku dengan tatapan tajam. "Makasih, Bu, tapi rasanya pujian ibu terlalu berlebihan," jawabku dengan rasa malu. Kata Fitri badannya sangat gemuk, tapi kenyataannya biasa saja, tidak seperti yang Fitri katakan, tambah calon ibu mertua Mbak Fitri sambil memandang tubuhku. Tentu saja, karena aku sudah berhasil menurunkan 48 kg dari berat badanku. Mbak Arum, Mbak Fitri, dan ibu mertuaku juga memperhatikan tubuhku. Mungkin baru menyadari perubahan besar yang terjadi. Terima kasih kepada diet yang menyenangkan dan program yang membantuku. Aku bisa mengubah tubuhku tanpa harus menyiksa diri. Setelah acara selesai, mereka semua pamit untuk pulang. Malam ini tidak ada kata-kata menyakitkan yang terucap. Seperti biasa, aku membereskan rumah seorang diri. Ibu mertuaku tidak terlihat, begitu pula dengan kedua anak gadisnya. Mas Prana sudah masuk ke dalam kamar, dan aku memintanya untuk menidurkan Fania. Aku baru sadar hari ini, sejak kapan si Bagong itu mulai diet? Pantas dia hanya makan telur rebus dan sayuran saja, kata Mbak Fitri. Aku menguping percakapan mereka saat menyapu di depan kamar ibu mertua. "Buat dia gemuk lagi, biar adikmu tidak betah karena tidak tahan melihat badannya," timpal ibu mertua. "Apa maksudnya? Mereka yang membuatku gemuk?" "Iya, Bu. Arum sudah memesan barangnya. Tinggal dimasukkan saja ke dalam masakannya, seperti biasa," lanjut Mbak Arum. "Iya, jangan sampai dia kembali seperti dulu. Bisa-bisa rencana kita gagal. Wanita seperti Karin susah dicari. Kita harus buat Prana meninggalkan si Bagong itu dan menikahi Karin," tambah Mbak Fitri. "Jahat sekali mereka." Aku hampir tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Mereka yang membuatku gemuk. Aku kira itu semua karena efek dari KB yang aku jalani. Setelah melahirkan, nafsu makanku seperti tak terkendali. Ternyata obat itu adalah obat penambah berat badan. "Awas kalian, Mbak. Aku akan buat kalian merasakan apa yang aku rasakan," gumamku. Geram dan marah bercampur. Aku akan memulai permainan ini sekarang juga. Pagi itu, aku sudah selesai memasak makanan untuk diriku sendiri. Makanan yang jarang dimakan oleh Mas Prana, karena biasanya ibu mertuaku yang memasaknya. Mungkin karena obat itu sudah bercampur ke dalam masakanku. Mereka lebih memilih makanan dari ibu mertua. Dari ekor mataku, aku melihat Mbak Arum berjalan ke arah kamar menuju dapur, seolah sudah mulai menjalankan aksinya. "Paket!" Suara yang kutunggu akhirnya terdengar. "Beli apa kamu?" tanya ibu mertua, sambil melirik paket yang aku pegang. Meski aku masih merasa marah dan jengkel dengan sikap ibu mertuaku, aku tetap menjawabnya dengan suara yang lembut. "Ini ada buah naga dan mangga, Bu. Buatkan jus untuk Mbak Arum. Kalau ibu mau, sekalian aku buatkan," jawabku dengan senyum kecil, sambil menyerahkan kantong plastik berisi buah yang baru saja aku beli. Rencanaku nampaknya semakin mudah saja. Dan kesempatan ini seperti peluang besar untuk membalas dendam atas perbuatan mereka. Dengan bantuan sahabatku, Tias, aku berhasil mendapatkan 1 botol obat penambah berat badan yang katanya paling recommended. Obat itu kini menjadi senjata utamaku. "Ini jusnya," ucapku dengan senyum tipis sambil menyerahkan gelas berisi jus yang kucampur dengan obat tersebut. "Makasih, kamu paling baik sedunia," ujar Mbak Arum, sambil memberikan senyuman yang lebih lebar. "Selamat menikmati," jawabku dengan suara lembut, dan segera beranjak pergi. Aku sudah 1 langkah lebih maju dari mereka. Sekarang, permainan ini baru saja dimulai.
Sejak kejadian pemanggilan polisi kemarin, Mas Prana menjadi irit bicara karena dia masih marah ketika aku membongkar kebohongan keluarganya. Seharusnya dia memarahi kedua saudaranya itu. Kenapa berani mencuri perhiasanku? Tapi Mas Prana sama sekali tidak menyalahkan mereka. Malah dia memarahiku karena aku hampir membuat ibunya jantungan. Aneh sekali bukan? Mau kemana Mas? Ini kan sudah larut malam. Tanyaku saat Mas Prana memakai jaket tebalnya. Mau ke pos kampling? Suntuk di rumah, jawabnya. Aku tidak bertanya lagi dan memilih untuk berbaring di samping putriku. Tring! Aku meraih ponselku dan membuka pesan. Alhamdulillah, Dinda memintaku untuk menjual skincare dan aku akan mendapatkan keuntungan 20% saat ada yang membeli satu paket skincare-nya. Drrrt! Ponsel untuk menyadap WA Mas Prana bergetar. Segera aku meraih dan membukanya. Kamu sudah di mana? Aku tungguin nih. Pesan dari nama orang rumah itu lagi. Lagi di jalan. Sabar. Balas Mas Prana. Di jalan? Di mana? Tadi dia menyebutnya kalau mau ke pos kampling. Kunci motornya tidak ada. Ke pos kampling kan tidak mungkin pakai motor karena sangat dekat dari rumah. Siapa orang rumah ini? Laki-laki atau perempuan? Aku menelpon nomor Mas Prana, namun dia menolaknya langsung. Ingin mengumpat rasanya. Aku menelpon nomor orang rumah itu, menggunakan ponsel yang lain. Halo? Kakiku lemas seketika. Suara itu tidak asing lagi di telingaku. Halo? Ini siapa? Suara perempuan itu kembali terdengar. Aku langsung memutuskan panggilan, lalu mengingat-ingat siapa pemilik suara itu. Oh iya benar, ini suaranya Karin. Aku yakin ini pasti Karin. Benar dugaanku, ternyata memang Mas Prana sedang bermain api denganku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, permainan akan kita mulai Mas Prana. Ternyata kamu tidak seperti yang aku pikirkan. Kamu ternyata selama ini hanya pura-pura di depanku dengan memujiku. Namun hatimu sungguh sangat busuk, Mas. Aku memeluk Fania, merasa bahwa hanya Fania yang bisa memberiku ketenangan. Keesokan paginya, saat azan subuh berkumandang, aku bangun hendak melakukan sholat subuh. Seluruh keluargaku belum ada yang bangun, karena memang mereka semua bangun selalu siang. Aku melihat Mas Prana justru tidur di sofa ruang tamu. Bajunya berantakan dan aku mencium sedikit aroma minuman keras dari mulutnya. Ya Allah, ternyata Mas Prana memang sudah berubah jauh sekali. Aku diamkan saja dia. Aku lanjut mengambil air wudhu, kemudian menunaikan sholat subuh. Tidak lupa aku memanjatkan doa agar diberikan ketabahan menghadapi semua ini. Aku langsung berdiri. Mungkin sudah saatnya aku bertindak. Kemarin aku sudah memberi obat penambah nafsu makan kepada ibu mertuaku dan 2 kakak iparku. Dan pastinya ini efeknya pasti akan terasa. Masih dalam kondisi berhayal, tiba-tiba WA dari Mas Prana yang sudah aku sadar berbunyi. Pesan dari kontak misterius orang rumah. Isinya sangat menjijikkan. Sayang, tadi malam kamu kuat banget sih. Sampai aku lemas loh. Aku aja baru bangun nih. Pesan itu sungguh membuatku ingin segera melepaskan Mas Prana, karena hal itu sudah sangat keterlaluan bagiku. Masih belum percaya pesan dari orang rumah itu kembali masuk. Hari ini kita lanjut yuk sayang, mumpung hari ini kita kan libur. Oh, ternyata memang mereka sungguh biadab sekali. Aku langsung merencanakan sesuatu untuk mengungkap rahasia busuk ini. Aku menelpon Tias dan menceritakan semua yang telah terjadi dengan suamiku. Tias dalam telepon hanya bisa menenangkanku, membuatku untuk bersabar. Tias memintaku agar aku segera menemuinya. Aku bergegas sebelum mereka bangun. Ku gendong Fania dan ku pesan ojek online agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di rumah Tias, aku segera memeluknya. Tias yang paham dengan kondisiku langsung menyuruhku untuk beristirahat. Setelah aku merasa tenang, Tias mendekatiku dan membuat rencana untuk hari ini. Ya, Tias memintaku untuk mengikuti Mas Prana hari ini.
Kita harus punya bukti yang kuat untuk membongkar semua ini. Bila, kamu harus sabar ya. Kita jangan buru-buru biar suamimu tidak bisa berkutik lagi saat nanti kepergok. Iya, Tias. Makasih ya. Tias menelpon seseorang dan meminta bertemu orang itu. Aku tidak tahu siapa orang itu. Namun nampaknya Tias benar-benar serius. Bila, kamu harus tenang. Tadi aku sudah meminta temanku untuk membantu penggerebekan kita. Dia itu seorang polisi, dan aku yakin kita pasti akan aman. Katanya, aku yang hendak memeluk Tias karena ingin mengucapkan terima kasih, tiba-tiba tidak jadi karena ponselku berbunyi. Ya, itu pesan dari orang rumah selingkuhan Mas Prana. Nanti jam 10 aku jemput kamu ya sayang. Kita senang-senang lagi. Nice. Sangat beruntung sekali kamu Bila, kata Tias. Sebelum kami melanjutkan rencana kami, Tias memintaku untuk sarapan dulu. Di sela-sela sarapan, Tias terus melihat perubahan dari tubuhku dan wajahku. Dia benar-benar tidak menyangka dengan penampilanku, seseorang yang sudah sangat berubah total. Saat jam menunjukkan pukul 9, aku dan Tias mulai menjalankan rencanaku. Aku titipkan Fania dengan ibunya Tias. Dan dengan mobil Tias, pasti Mas Prana tidak akan tahu kalau aku sedang mengikutinya. Sebelum menunggu di gang rumahku, kami menemui Irwan, temannya Tias, yang seorang polisi untuk membantu kami. Benar saja, hanya berselang 10 menit menunggu, mobil Agya putih milik Karin datang dan Mas Prana pun masuk ke dalam mobil itu, yang sebelumnya sudah melakukan adegan menjijikan dengan berpelukan dan berciuman. Aku semakin ingin mengakhiri hubungan ini. Irwan segera tancap gas saat mobil Agya putih itu melaju dengan kencang. Kami ikuti, ternyata arahnya menuju ke sebuah hotel yang cukup terkenal. Biasa digunakan untuk kegiatan prostitusi. Benar-benar gila kamu Mas Prana, batinku. Kami bertiga bergegas menemui mereka, namun kami sempat terhalang oleh resepsionis yang menahan kami. Mereka memintaku tidak membuat kerusuhan di hotelnya. Namun saat Irwan mengeluarkan KTA polisinya, mereka pun terdiam. Pak, permisi, ini minumannya, kata resepsionis yang sudah aku ajak kerjasama. Saat pintu terbuka, segera Irwan mengganjal pintu hotel dengan kakinya. Buk! Sebuah pukulan keras aku layangkan ke muka Mas Prana. Mas Prana, kamu sudah gila ya? Bajingan kamu ya Mas. Ternyata benar wanita centil ini yang berhasil mengajakmu untuk bermaksiat seperti ini. Aku benar-benar marah. Ternyata memang benar Karinlah wanita itu. Tias yang sedari tadi memvideokan adegan penggerebekan kami, terus menyodorkan kameranya ke arah tubuh Karin yang hanya tertutup oleh selimut. Sementara Irwan terus memegangi Mas Prana yang hanya memakai celana kolor. Hatiku benar-benar tercabik. Namun aku puas bisa melihat langsung mereka seperti ini. Jadi aku nantinya tidak akan merasa sedih saat harus berpisah dengannya. Aku tinggalkan mereka dengan perasaan amarah yang begitu memuncah. Aku segera mencari pengacara saat kami meninggalkan hotel itu. Aku berencana menggugat cerai Mas Prana. Didampingi Irwan, kami bertemu dengan Pak Haris, seorang pengacara yang cukup terkenal. Aku hanya meminta perlindungan dan meminta agar hak asuh anak menjadi milikku. Setelah selesai di kantor Pak Haris, aku berencana pulang ke rumah ibu mertuaku. Ternyata saat aku dan Tias akan masuk, terdengar suara riuh dari dalam rumah. Tidak kusangka semua keluarga sedang berkumpul membicarakan kejadian tadi. Saat aku masuk dan didampingi oleh Tias, semua mata tertuju padaku. Mau apa kamu Nabila? Kamu itu memang biang rusuh ya? Kata ibu mertuaku. Tanya saja kepada anakmu, tidak usah nuduh yang enggak-enggak, kata Tias yang justru marah kepada ibu Mas Prana. Heh, kamu gak usah ikut campur urusan keluargaku ya, kata ibu mertuaku sambil mengacungkan jarinya ke arah Tias. Aku tahan emosi Tias. Sudah Tias, gak usah diurusin sampah seperti mereka, kataku sambil berjalan menuju kamar karena aku ingin mengambil semua pakaianku dan perhiasanku yang masih tertinggal di rumah ini. Kamu jangan ambil apapun yang bukan punyamu,
kata Mas Prana padaku. Tenang Mas, aku hanya mengambil apa yang menjadi milikku, dan tunggu saja surat gugatan ceraiku, kataku. Sok sekali kamu Bagong, emang kamu bakal bisa hidup tanpa anakku? Aku hanya diam saja, tidak mau mengurusi mereka. Aku bergegas mengajak Tias keluar rumah. Ibu mertuaku yang tidak terima dicuekin lalu berteriak dengan keras. Heh Bagong, lihat saja, pasti nanti Prana bakal lebih bahagia dengan Karin daripada denganmu. Aku tetap diam, tidak mau mengurusinya. Seminggu setelah kejadian itu, surat gugatan cerai yang aku layangkan ke Mas Prana pun mendapatkan jawaban. Kami siap menghadapi sidang untuk pertama kalinya. Dengan modal bukti video yang aku punya, sidang berjalan tanpa halangan apapun, tanpa ada usaha mediasi apapun. Hak asuh anakku jatuh kepadaku, karena Fania masih butuh ASIku dan memang aku lebih layak untuk merawatnya. Aku tidak ingin tinggal diam. Setelah proses persidangan kami selesai dan tinggal menunggu surat resminya, aku ingin membuat pelajaran untuk Mas Prana. Aku mengunggah video penggerebekan itu dengan narasi sebuah cerita pendek tentang pelakor yang menghancurkan rumah tanggaku. Ternyata video itu langsung viral dan banyak sekali yang mendukungku. Semua mendukungku dan menghujat Mas Prana, mantan suamiku itu. Bahkan beberapa netizen meminta agar Mas Prana dan Karin dikeluarkan dari tempat kerjanya. Respon cepat pun keluar dari bank tempat mereka bekerja. Dan berselang lama, bank tempat mereka bekerja segera mengeluarkan kebijakan atas skandal yang membuat nama bank mereka tercoreng. Aku mengangkat telepon dari Mas Prana, dan aku yakin pasti dia tidak terima dengan apa yang aku lakukan. Nabila, brengsek kamu ya? Kamu sengaja mempermalukan aku dan membuat aku dipecat dari bank kan? Dasar Bagong kamu, teriak Mas Prana dari seberang telepon. Sabar Mas, ini baru saja permulaan. Masih banyak kok kejutan lagi untukmu. Dasar Bagong, awas saja ya kamu kalau kamu berani macam-macam padaku. Aku akan buat kamu menyesal. Silahkan saja Mas, tapi perlu Mas tahu ya, kalau sekarang aku yakin Mas bakal tidak punya apa-apa lagi, kataku sambil menutup teleponnya. Aku menemui Tias dan dengan bantuannya pula, kini aku menjadi brand ambassador dari sebuah produk kecantikan yang memintaku untuk mempromosikan produknya. Memang sejak berpisah dari Mas Prana, aku mulai mengubah penampilanku lagi. Aku berdandan sesuai dengan umurku, dan aku memakai skincare dan perawatan wajah lainnya. Meskipun berat badanku masih berada di sekitaran 67 kg, namun dengan penampilan wajahku yang bisa dibilang glowing dan bersih, membuat semua orang terkagum-kagum akan perubahanku yang sekarang. Dengan uang yang aku dapatkan dari mengendorse beberapa produk kecantikan, aku juga mendapatkan pundi-pundi uang yang cukup berlimpah. Aku merasa ini adalah kehidupanku setelah aku bisa terlepas dari tajamnya mulut ibu mertua dan kakak iparku, yang selalu menghinaku karena tubuhku yang gemuk. Kini dengan percaya dirinya, aku memulai membuka pintu hatiku untuk laki-laki yang memang mau menjadi pendampingku yang bisa menerimaku apa adanya, termasuk menerima anak sematawayangku Fania yang menjadi kekuatanku selama ini. Di sisi lain, setelah hampir 6 bulan aku dan Mas Prana bercerai, aku mendengar kondisi kehidupan suamiku dan keluarganya yang semakin memprihatinkan. Karena pemecatan sepihak dari pihak bank Mas Prana dan Karin tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Ditambah lagi uang tabungan mereka habis karena kondisi ibu mertuaku dan 2 kakak iparku yang aku buat gendut dengan obat penambah nafsu makan yang aku berikan kepada mereka tempo dulu. Hidup mereka semakin susah saat keluarga Dinda dan calon suami Mbak Fitri memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan karena kondisi keluarga mereka yang viral. Aku tahu semua dari Jeng Susi yang memang terkenal tukang gosip dan dialah yang menceritakan itu semua kepadaku. Kini dengan hidup baruku, aku tidak mau lagi ikut campur urusan mereka. Bagiku mereka hanya masa lalu yang telah aku lewati sebagai ujianku untuk menjadi lebih baik seperti sekarang ini.